Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan nashkuru bil lisan ونشكره بالأركان ونشكره بالجلال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا للنفس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأقربائه أجمعين. أما بعد. المكرمون, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Hadratul Habib Abuya Habib Hasan bin Faruk Al-Kab, dan juga yang mulia Habib Mahdi bin Hasim Al-Jufri, dan juga yang kami muliakan Habib Faisal bin Muhammad As-Segab, dan yang kami muliakan Habib Fikri bin Alwi Al-Habsi, dan juga yang kami muliakan Habib Salim bin Zainal Abidin As-Segab, dan juga yang kami muliakan tamu mulia kita Raden Kiai Haji Doifur Rahman bin Kiai Haji Nur Hasan. Beliau selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Banyotes Sampang. Dan juga yang kami muliakan Kiai Haji Jamil Bahruddin, beliau salah satu pembina Pondok Pesantren Al-Istiqomah Pengapuran Raya. Dan semua segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, para penesepuh yang kafaratur pemerintah baik sipil maupun ABRI, khususnya RT setempat. Dan juga tidak lupa pula yang kami muliakan para hadirin, hadirat, para tamu-tamu Allah yang datang pada malam hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memunculkan rahmat dan maghfirahnya, dan berkat taufik hidayahnya lah kita sekalian bisa bermujalasah, bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka khul Kiai Haji Zubairi bin Kiai Haji Mukhtar beserta khul masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Khairat Bunut Banyotes Sampang, dan kajian Sulamut Taufik. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita sekalian dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu dan iman. Beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua segenap umatnya sampai akhir ayam. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membawakan acara sebagaimana berikut. Satu, yaitu pembukaan yang mana akan dibuka langsung oleh Hadratul Habib Habib Salim bin Zainal Abidin As-Segab. Disusul acara yang kedua yaitu tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Jamil Bahruddin. Dan beranjak pada acara yang ketiga yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Sulamut Taufik yang akan dibacakan oleh Raden Kiai Haji Muhammad Doifur Rahman MPD bin Kiai Haji Nur Hasan. Acara yang keempat yaitu acara penutup yang mana akan disempurnakan dengan doa yang akan dipanjatkan oleh Abuya Habib Hasan bin Faruk Al-Kab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pada acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan
yang mana akan dipimpin langsung oleh Habib Salim bin Zainal Abidin As-Segab. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ladzal nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali baitil kiram. Sumaila ruhi bagi muqaddam Muhammad bin Ali Balawi. Sumaila ruhi Syekh Muhammad Al-Badri. Sumaila ruhi Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Sumaila ruhi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Sumaila ruhi faqih muqaddam Sani Al-Habib Abdul Rahman As-Segab bin Muhammad Maulid Dawilah, khususan Kiai Haji Zubairi bin Kiai Haji Muhtar bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibukanya dengan suratul Fatihah pada malam hari ini, acara kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menuju acara yang kedua, yaitu tahlil bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Jamil Bahruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة خصوصا إلى من ذكر أسمائهم ووصلهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي والنبي بسر الفاتحة. Tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Sulamut Taufiq yang akan dibacakan oleh Raden Kiai Haji Muhammad Daifur Rahman bin Kiai Haji Nur Hasan. Dilanjutkan dengan acara tanya jawab yang insyaallah
siapa yang bisa menjawab insya Allah diberi cenderamata. Nikah beda sarong, nikah beda apa boleh macam beda mesaban. Jadi kita dengarkan dengan seksama kajian kitab ini sehingga kita berdiri selain mendapatkan cenderamata yang lebih penting yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengaplikasikannya di rumah-rumah kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan segenap para habaib, wabil khusus Abuya Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf, Habib Mahdi bin Hasim Al-Jufri, Habib Faisal bin Muhammad As-Segaf, Habib Fikri bin Alwi Al-Habsyi, dan juga Habib Faisal bin Muhdar Al-Habsyi, Al-Habib Bakir bin Syarif Ali Al-Idrus, dan juga tidak ketinggalan Al-Habib Salim bin Zainal Abidin As-Segaf, juga segenap para kiai, para asatid yang hadir dalam kesempatan malam kali ini, wabil khusus Kiai Haji Yansur Nawawi, Kiai Haji Salman Al-Farisi, Kiai Haji Jamil Bahruddin, serta segenap para kiai, para asatid yang lain. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama mulia panjenengan satu persatu, namun sedikit pun kami tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada panjenengan semua. Para hadirin hadirat, khususnya anggota Isbam, baik Isbam Putri maupun Isbam Putra cabang Banjarmasin yang sangat saya muliakan. Demi menyingkat waktu, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik seperti yang sudah disampaikan oleh pihak penata acara, bahwa di akhir-akhir sesi kajian kitab Sulam Taufik nanti akan diadakan tanya jawab supaya apa yang kita kaji nanti bisa kita ingat-ingat. Walaupun tujuan utama kita bukan ingin mendapatkan hadiah itu, tapi yang paling penting supaya kita di dalam kajian kitab Sulamut Taufik ini dapat sedikit memetik ilmu yang insyaallah kita kaji nanti, sehingga ilmu yang akan kita kaji nanti ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bisa menerangi kehidupan kita dari dunia sampai masuk ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik. Kali ini kita sampai pada faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin fi kitabihi ila anqalah. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun. Faslun tining panikah situng fasol. Yajibu wajib ala man atas orang waqa'at setomibah minhu dari man riddatun punapa murtad. Napa si wajib al-audu punapa abali fauron kalaban langsung. Abali ilal islami daka islam bin nutqih kalaban adabu bisyahadataini kalaban dua syahadat. Artinya ini menyambung dari keterangan sebelumnya bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang
murtad dan penyebab-penyebabnya. Bahwa di keterangan sebelumnya penyebab-penyebab murtad atau keluar dari Islam itu bisa lewat dari salah satu 3 hal. Yang pertama lewat i'tiqad, keyakinan, seperti meyakini hal-hal yang harus kita yakini, adanya Allah, adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka. Ini kalau kita tidak meyakini maka murtad lewat i'tiqad. Yang kedua, murtad itu ada kalanya lewat fi'lun, lewat pekerjaan, seperti dia menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah matahari dan semacamnya. Yang ketiga, murtad itu ada yang lewat perkataan, seperti mengatakan hal-hal yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam, mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah, atau menghina hal-hal yang harus dimuliakan, menghina Allah, menghina kitab-kitab Allah, menghina Rasul-Rasul Allah, menghina janji dan ancaman dari Allah, maka itu akan menyebabkan dia murtad sebab perkataan. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang harus dilakukan bagi orang ketika dia sudah murtad atau keluar dari Islam, na'udzubillah. Maka oleh musannif ini diterangkan wajib bagi orang yang murtad, artinya dia keluar dari Islam, pertama dia harus segera kembali kepada Islam. Kalau dia murtad, dia mempunyai kewajiban untuk terhadap Islam. Bagaimana caranya? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena orang itu bisa disebut Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebenarnya syarat untuk disebut Islam itu ada 6. Yang pertama, orangnya harus baligh. Yang kedua, harus berakal. Yang ketiga, ikhtiar. Dia masuk Islam karena kemauannya sendiri, bukan karena terpaksa. Kalau dia masuk Islam karena dipaksa, maka Islamnya tidak diakui, tidak sah Islamnya. Yang keempat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini menurut beberapa ulama mengatakan dalam pelafalan syahadat ini harus ada kata-kata asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan tidak cukup. Harus ada asyhadu. Makanya syahadat itu disebut syahadataini, 2 syahadat, karena di dalam lafalnya itu ada kalimat asyhadunya. Asyhadu billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya, dan saya juga bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kelima, syarat orang itu masuk Islam harus tertib. Pelafalan syahadat ini harus tertib, tidak boleh dibalik. Harus asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dibalik, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, tak cukup, meni pasal but tak cukup. Jadi tinggal je lah pola ni. Ni kala kalimat bagus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima, harus mualah antara 2 kalimat itu, harus langsung. Jadi ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, langsung disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dipisah dengan jarak yang agak lama, maka tidak dianggap sah kalimat syahadatnya. Seperti sekarang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dapat beberapa jam baru mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu tidak dianggap cukup. Jadi kembali kepada pembahasan awal, bahwa ketika orang itu murtad, maka dia harus kembali segera terhadap agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pertama yang harus dia lakukan. Terus yang kedua dan berikutnya, wal ikla'uh, ban nyabut atau melepaskan diri amma dari barang waqa'at sitomibah bihi kalaban emma bihi sebab emma ar-riddatu pun apa murtad.
Wa yajibu ban wajib alaihi atas man an-nadbu punapa kasta alama atas barang sodaroh sing ngelakoni atau si muncul punapa ma bin hudariman. Wal azmu ban asajja ala alla yaudah atas sopajata abali basraman limit lihidak seperti nama. Wa qada uma ban ngodo barang fatasepot pasiraman hudak kama min wajibati syar'i dari banyak kewajiban syariat fitil kal muddati dalam gak desa masa. Yang kedua, ketika orang itu murtad, yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah harus kembali kepada Islam dengan segera mengucapkan kalimat dua syahadat. Yang kedua yang harus dia lakukan adalah dia melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Jadi kalau dia murtad seumpamanya sebab menyembah selain Allah, dia murtad sebab menyembah patung seumpamanya, maka ketika dia murtad sebab menyembah patung, maka dia di samping berkewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus melepaskan diri menyembah patung. Artinya dia berhenti dari menyembah patung, harus berhenti. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat saja tapi tetap menyembah patung, maka ini tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang disebut di sini. Dia harus melepaskan diri dari apa yang menyebabkan dia murtad. Kalau dia penyebab murtadnya sebab menghina dan meremehkan sholat seumpamanya, maka dia harus berhenti mengejek-ngejek dan menghina masalah ibadah sholat. Terus yang ketiga yang harus dia lakukan adalah dia harus menyesal terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dalam hatinya harus ada perasaan menyesal bahwa dia melakukan hal yang keliru itu. Yang keempat, dia harus berniat tidak akan mengulanginya kembali. Ini kunci taubat. Kalau orang itu melakukan dosa, utamanya dosa keluar dari Islam, maka dia harus melakukan hal-hal ini. Dia harus melepaskan diri dari perbuatan itu, tidak mengulanginya lagi. Dia harus berkehendak tidak akan mengulanginya kembali dan merasa dia menyesal dalam hati, maka tobatnya dia dalam melakukan hal-hal yang berdosa akan diterima oleh Allah. Kalau dia bertaubat tapi mengulanginya kembali, atau dia bertobat tapi tidak melakukan yang menyebabkan dia itu oleh Allah dimarahi atau dibenci oleh Allah, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau mau bertobat, apa yang membuat dia maksiat harus dia tinggal dan tidak akan mengulanginya lagi, dalam hati harus menyesal. Bukti dulu itu iblis laknatullah alaih. Kenapa iblis itu tetap terlaknat sampai hari kiamat? Karena iblis itu tidak melepaskan diri dari penyebab dia dilaknat oleh Allah. Seandainya dia bertobat, melepaskan diri dari apa yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah, maka iblis pun seandainya bertobat diterima oleh Allah. Karena dulu ini pernah ada satu riwayat mengatakan iblis ini pernah mau bertobat. Di zamannya Nabi Musa alaihi salam, iblis ini pernah mampir ke dalamnya Nabi Musa. Akhirnya iblis berkata kepada Nabi Musa, "Nabi Musa, panjenengan ini kan kalimullah, nabi yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Coba saya minta tolong kepada panjenengan Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, seandainya saya ini yang terkutuk mau bertobat, apakah tobat saya masih diterima oleh Allah?" Akhirnya Nabi Musa langsung matur kepada Allah dan menyampaikan permintaan iblis tadi. Tuhan, ya Allah, bahwa ada hambamu yang bernama iblis ini mau bertobat akan kembali kepada jalanmu, apakah ketika dia bertobat diterima oleh panjenengan pangeran? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Musa tadi. Katakan Musa kepada iblis, saya akan menerima taubatnya iblis tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Akhirnya Allah menjawab, syaratnya iblis akan saya terima tobatnya kalau iblis mau bersujud ke kuburannya Nabi Adam. Karena dulu iblis yang saya laknat karena dia ketika suruh hormat kepada Nabi Adam supaya bersujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Akhirnya saya laknat.
Nah sekarang kalau iblis mau bertobat, dia harus meninggalkan gengsinya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dia akan saya terima tobatnya kalau dia mau bersujud kepada kuburannya Nabi Adam. Akhirnya oleh Nabi Musa disampaikan jawaban dari Allah kepada iblis. Iblis, bahwa Allah akan menerima tobatmu kalau kamu mau bersujud ke kuburannya Nabi Adam. Apa jawaban iblis ketika mendengar perkataan Nabi Musa yang seperti itu? Iblis dengan sombongnya mengatakan, Musa, dulu waktu Nabi Adam saja hidup, saya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Apalagi Nabi Adam sudah mati, menjadi bangkai. Kemudian saya suruh sujud kepada Nabi Adam, gengsi dong, kata iblis. Akhirnya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis sampai hari kiamat dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara iblis tidak meninggalkan apa? Hal yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Seandainya dia mau bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah akan menerima taubatnya iblis. Tapi di akhir cerita iblis itu matur kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, walaupun saya tidak melaksanakan apa yang Allah pinta kepada saya supaya tobat saya diterima oleh Allah, tapi saya mempunyai hutang budi kepada panjenengan Nabi Musa. Karena panjenengan sudah matur kepada Allah terhadap permintaan saya, maka saya mempunyai hutang budi kepada panjenengan. Maka untuk membalas budimu, membalas hutang saya kepadamu karena panjenengan sudah membantu saya, maka akan saya beritahu rahasia saya. Saya pesan kepadamu Nabi Musa, ingatlah kepada saya di dalam 3 kondisi ini. Kalau kamu ingat terhadap 3 kondisi ini, maka kamu dan umatmu akan selamat. Kalau kamu ingat dalam 3 kondisi ini, maka kamu akan selamat dari godaan saya dan anak-anak saya, dari godaan setan dan iblis. Jadi dan kula sareng batu panjenengan montro selamat dari godaan setan dan iblis. Kayak ketika berada kondisi setelok kak linto, panjenengan akan gampang digoda oleh iblis. 3 kondisi ini bahaya. Kalau kita tidak waspada dalam 3 kondisi ini, maka kita akan gampang digoda dan dijerumuskan oleh iblis. Apa itu? Yang pertama, kata iblis, ingat kepada saya, hati-hati kalau kamu dalam kondisi ini. Yang pertama, dalam kondisi marah, dalam kondisi pegel. Harus ingat bahwa iblis paling gampang menggoda manusia ketika dalam kondisi marah. Karena kalau kita marah terkadang tidak bisa mengontrolkan diri kita. Gampang iblis mempermainkan kita. Bagaimana cara mengontrol diri kita ketika kondisi marah? Kata para ulama, pertama epakon mecah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah karena kita pada waktu itu dipermainkan oleh setan dan iblis. Yang kedua, disuruh mengambil wudhu karena marah itu dari api, maka dinginkan dengan air. Yang ketiga, kalau marahnya dalam kondisi berdiri, suruh duduk. Marah dalam kondisi duduk, tidur. Jangan sebaliknya, terkadang kan sebaliknya. Atau karte murah dumpah mencengar. Ngkipah jantet tipas. Cek balik. Kalau marah waktu berdiri maka duduk. Kalau marah waktu duduk maka tidur. Maka insya Allah marah ini bisa direndahkan. Yang kedua yang harus ingat kepada saya gampang menggoda manusia, yaitu dalam kondisi syahwat, dalam kondisi nafsu memuncak, seperti waktu berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Itu gampang oleh iblis kita goda, oleh setan digoda, itu gampang. Jangankan orang yang tidak berilmu, yang berilmu sekalipun, yang statusnya nun ustad, bahkan kiai pun, kalau dalam kondisi syahwat itu gampang dipermainkan oleh iblis dan setan. Makanya hati-hati dalam kondisi syahwat ini, kata iblis. Yang ketiga, dalam kondisi melarat, dalam kondisi sulit dalam kehidupan ini. Makanya Nabi berkata, kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau ekonomi kita sulit, itu gampang mendekati terhadap kekafiran. Kan banyak kan orang kesulitan ekonomi, keimanannya bisa dipermainkan oleh orang. Ketika bulan puasa, coba dilihat. Ada orang berpuasa dipermainkan sama orang yang kaya. Coba kalau kamu membatalkan puasamu, saya kasih 100.000. Karena dia kesulitan ekonomi, dia mau. Akhirnya dibatalkan puasanya.
Dalam kondisi ekonomi sulit ini hati-hati. Karena dalam kondisi sulit ini timbul rasa rakus, rasa hirsuh, senang terhadap dunia. Sehingga apapun yang menghasilkan dunia, walaupun keimanannya terkadang dikorbankan. Makanya kondisi ini harus diperhatikan oleh kita semua. Semoga rezeki-rezeki kita oleh Allah digampangkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Yang kelima yang harus dilakukan oleh orang yang murtad adalah dia harus mengkodok kewajiban-kewajiban yang dia lakukan, ya kewajiban-kewajiban yang dia tinggal pada waktu murtadnya. Seumpamanya waktu murtad dia selama 5 hari waktu murtad, maka dia harus mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggal pada waktu murtad. Sholatnya selama 5 hari dikodok. Puasanya kalau waktu murtad pada bulan puasa Ramadan, maka harus mengkodok puasa Ramadannya tadi selama 5 hari. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kalau ada orang murtad, ada 5 hal yang harus dia lakukan. Pertama, harus segera kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nomor 2, dia harus melepaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Yang ketiga, dia harus menyesal dalam hatinya terhadap perbuatan itu. Yang keempat, niat tidak akan mengulanginya kembali hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Yang kelima, dia harus mengkodok ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban yang dia tinggal pada waktu dia murtad. Terus fa illam yatub, maka lamun tak tobat pasir orang wajibat, maka wajib istitabatuhu punapa minta tobat teman. Wala yuqbalu banta itremah minhu dari iman illal islamu, kecuali punapa Islam, awil qatlu atau mati, atau il qatlu atau pati. Kalau orang itu tidak mau bertaubat, tidak melakukan yang 5 ini, ketika murtad disuruh masuk Islam, ketika murtad dia tidak langsung masuk Islam, dia tidak bertobat melakukan yang 5 ini, maka kalau ada orang yang seperti itu, orang yang melihatnya harus istitabah, harus memerintah dia untuk bertobat kepada Allah. Kalau disuruh tobat ternyata dia tidak mau tobat, maka pilihannya 2 nanti. Indonesia ini pakai undang-undang, tidak menerapkan hukum Islam. Bahwa dari kafir wah pakai kapiwi sampean oleh yokom sampean deki. Nah, nikah hukum Islam. Hukum Islam. Jadi kalau ada orang keluar dari Islam, maka pertama dia harus disuruh bertaubat kepada Allah dengan segera masuk Islam. Kalau dia tidak mau, maka nanti dihad dengan cara dibunuh. Terus wa yabtuluh ban betal biha kalaban riddah saumuhu pona papasanaman wa tayammumuhu ban tayammuman wa nikahuhu ban nikanaman qabla dukhul, dalam sebelum dukhul. Napa dukhul nih? Dalam sebelum pere jima. Wa kadzaban akad tipanikah betal ba'dahu dalam saampuna dukhul. Illam ya'ud lamun da abali bazraman ilal Islam da ke Islam fil iddah dalam masa iddah. Wala yasihu banda sa'ad dunikahihi punapah akad nikah murtad. Artinya batal sebab murtad yaitu ibadah puasa, ibadah tayammum dan pernikahannya. Jadi di sini ada 3 hal yang batal ketika dia murtad. Ketika dia berpuasa, kemudian di tengah-tengah dia melakukan puasa, dia itu murtad, maka ibadah puasanya seketika batal. Ketika dia ibadah tayamum karena tidak ada air atau ada air tapi dia sakit, tayamum lah pokoknya. Kemudian setelah tayamum dia keluar dari Islam, murtad, maka tayamumnya batal. Dan juga batal adalah pernikahannya. Ketika ada orang Islam sesama Islam menikah, kemudian salah satu dari mereka itu ada yang keluar dari Islam, ada yang murtad, maka pernikahannya rusak, fasah pernikahannya. Kan kalau dalam istilah fikih itu ada istilah tolak, ada istilah fasah. Mentolak itu adalah perpisahan antara suami istri lewat perkataannya si suami. Tolak tuki saya menalakmu, itu telak, haknya suami ini. Kalau fasah itu perpisahan suami istri karena ada sebab lain, seperti sang istri ada cacatnya, farjinya seumpamanya sumpet, tak bisa dituhul seumpamanya, atau
ternyata ada hubungan nasab mahram antara keduanya, atau salah satunya keluar dari Islam, maka itu bukan tolak namanya fasakh. Rusak pernikahannya. Baik itu sebelum dijima, akad nikah, baru akad nikah ternyata keluar dari Islam salah satunya, langsung batal. Atau setelah dijima, maka juga rusak pernikahannya kalau dia tidak langsung masuk terhadap Islam di masa iddahnya. Kalau dalam masa iddahnya si perempuan dia kembali Islam, maka pernikahannya tidak dianggap rusak. Dan juga wala yasihhu aqdu nikahihi, pernikahan orang yang murtad ini tidak dianggap sah. Karena apa? Karena nanti beda agama. Jadi kalau ada orang laki-laki atau orang perempuan menikah dengan orang murtad, maka pernikahannya tidak sah karena beda agama. Kalau beda agama, orang Islam dengan orang kafir kan nggak sah. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai mereka mau beriman kepada Allah. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang iman walaupun jelek, miskin, tapi iman itu lebih baik ketimbang orang musyrik cantik kaya. Jadi dalam Islam itu menikah beda agama tidak boleh, tidak sah. Memang ada keterangan yang mengatakan orang Islam boleh menikah dengan ahlul kitab, orang yang ahli kitab, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Tapi yang dimaksud oleh ulama fikih itu adalah orang Yahudi dan Nasrani yang murni, yang mempunyai kitab yang belum ada tahrif dan tabdil, yang belum ada pergantian kitabnya. Kalau sekarang itu kan Yahudi Nasrani kan sudah ada perubahan kitabnya, maka kita menikah dengan mereka tidak sah, karena bukan ahli kitab yang murni, mereka sudah ada pergantian kitabnya, tidak sah. Nah, kalau zaman sekarang itu cari Yahudi Nasrani yang masih murni, yang kitabnya tidak ada pergantian dan perubahan, itu kayaknya sulit, bahkan bisa dikatakan tidak ada kalau zaman sekarang. Jadi kalau kita menikahi dengan orang-orang yang tidak beragama sama dengan kita, tidak beragama Islam, maka ya tidak sah. Seperti yang disampaikan tadi di dalam ayat tadi, bahwa sebab turunnya ayat tadi itu sebenarnya dulu di zaman Rasulullah sudah pernah ada sahabat yang mau menikahi orang musyrik. Ada sahabat yang bernama Ibnu Abi Marthad Al-Ghanawi. Ibnu Abi Marthad Al-Ghanawi ini pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya itu mencintai seorang wanita. Wanita ini cantik luar biasa, saya cinta. Namun dia mempunyai agama yang tidak sama dengan saya. Dia beragama musyrik, dia beragama kafir. Apakah saya boleh menikahinya?" Maka oleh Rasul dilarang, tidak boleh. Akhirnya turun ayat tadi, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Tidak boleh orang Islam menikahi orang-orang kafir itu sampai dia mau beriman. Kalau dia mau beriman ya boleh. Sungguh budak yang miskin, yang jelek, lebih baik dia nikahi daripada orang-orang kafir. Masa bahlok nemu siratin banyak nikah. Se-Islam siratin itu banyak nih, Islam putri kejatin ratin nih. Siratin. Kimus tak ratin. Banyak orang-orang Islam yang cantik, kok cari yang di luar Islam. Banyak. Makanya di dalam agama Islam ini, di dalam masalah pernikahan yang diutamakan adalah agama. Memang kalau laki-laki mencari istri itu kan pedomannya 3 kata Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Laki-laki kalau mencari istri itu kan 4. Yaitu 5 liha karena kekayaannya, karena lihasabiha karena nasabnya, terus lijamaliha karena kecantikannya, yang keempat adalah lidiniha karena agamanya. Kalau ada semuanya itu bagus, yang cantik, yang kaya, yang nasabnya bagus, yang agamanya kuat, itu kalau ada bagus itu. Jadi nyari seratin, sesoki, anak engkiai,
terus solehah. Mun beda, tapi rang-rang nih kasih beda. Mun kita beda maki kula pada ndak para Rabu engki. Tinggal jak bagi ke lain. Rang-rang nih engki maki beda. Buktinya dimin kak dento pada salah satu orang yang mana Fudail bin Abdurrahman. Nika pernah dia berkata terhadap sepupunya, tolong saya carikan istri yang cantik, yang kaya, yang nasabnya bagus, yang solihah, yang manis mukanya. Akhirnya sepupunya yang perempuan itu tadi berkata, mondro nemu mati bayi, fa innaha la tajiduha fid dunya. Mun nang dunya lo kroto nemu sing ngaji. Bode nang swarga bidadari bode. Artinya negatif apa? Bahwa mencari istri yang sempurna kayak tadi itu sulit. Makanya kalau kita tidak menemukan yang sempurna, kata Nabi di akhir-akhir hadis tadi, fatfar bidatitin taribat yadab. Kalau dia tidak menemukan yang sempurna seperti tadi, maka utamakan agamanya. Yang paling penting agamanya kuat. Kalau bisa minimal seagama, apalagi agamanya kuat, adalah wanita-wanita yang solehah. Nah, itu kalau laki-laki mencari istri. Kalau perempuan cari suami, nah, itu kriterianya 2. Jadi kalau perempuan cari istri kriterianya 4, yang diutamakan agama. Tapi kalau wanita cari suami, itu kriterianya 2 saja. Apa? Baik akhlaknya, baik agamanya. Karena kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatum fil ardi wa fasadun. Ketika ada seorang laki-laki baik akhlaknya, baik agamanya, mau melamar putrimu, maka nikahkanlah putrimu. Kalau kamu tidak menikahkan dengan orang itu, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi penyesalan nanti. Jadi kalau mencari suami untuk anaknya, yang dijadikan kriteria itu hanya 2, baik akhlaknya, baik agamanya. Masalah harta dibudi para. Kenapa kuda nyampai akhilah nikah? Karena kelenun terutama nang madhur. Nikah seesare terkadang benih sekuat agama, benih sesantri, tapi sesoki. Yang kira bagi, engki. Orang terkadang mun sedateng kin karo sepedaan motor, alamar pot trenah terkadang bah jawab tak langkong kin ki istihoro akine. Mun sedateng sepedaan motor. Coba sedateng mobilan, langsung diterima jasa kecamatan. Kulo arah marapot tren panjenengan. Langsung aja jawab, ongki langsung terima bi gule. Bi gule tanya aki pak, bumi langsung terima mon si budi mon si mobilan. Oh si budi gak diserah, mantep gule. Nah apa nak usah istihoro aki mon mantep. Si istihoro aki ini kan kita mantep ya kepada. Ini terjadi makin. Padahal yang harus kita utamakan dalam urusan mencari suami untuk anak-anak kita adalah dalam urusan yang baik agamanya dan yang baik akhlaknya. Terutama minimal harus sesama agama Islam. Lebih-lebih di dalam urusan menjalankan ibadah dalam agama ini, dia kuat, dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah, maka itu yang harus didahulukan. Terus wa yahrumu ban haram dabihatuhu ponapa hewan sambelina murtad. Wala yarithu banta awaris pasiraman wala yuratu banta iwarisi pasiraman. Wala yusalla banta isola pasala murtad wala yusalla banta isolati pun apa alih atas eman yakni murtad wala yusalu banta yadusi pasala murtad wala yufanu banta ikafani pasala murtad wala yudfanu banta ipendum pasala murtad wa maluhu tining artana murtad faiun panikah harta fai. Artinya haram sembelihan hewan sembelihannya orang murtad. Jadi sembelihan orang yang keluar dari Islam ini hukum sembelihannya walaupun potong lehernya itu hukum hewan sembelihannya tidak bisa dimakan jadi bangkai. Karena di dalam Islam itu syarat sembelihan binatang itu bisa disahkan, penyembelihnya itu harus beragama Islam. Kalau dia bukan Islam, orang kafir atau orang murtad, maka hewan yang disembelih itu tidak sah menjadi bangkai. Di Rabu se andi tekeng ajem, se andi tekeng sape, se andi tekeng embe, jualan tekeng sembelian ajem, sembelian embe, sembelian sape, usahakan pelakone cuk nyari pelaku si kafir. Nyari si Islam. Wah nyari rengjena sampean. Nyari pelaku si Islam. Kenapa? Karena kalau
tukang yang menyembelih itu bukan Islam, maka sembelihannya menjadi bangkai, tidak halal, haram. Karena syaratnya harus Islam. Nah, pompong adunging masalah sembelian nih, karena tuan rumah jual ajem, bahkan sekitaran kepada jual ajem. Yang perlu diperhatikan dalam sembelihan itu harus potong 2 urat. Nah, ini mungkin banyak yang tahu, tapi saya ingatkan kembali, binatang yang disembelih ini bisa dikumisah kalau ada 2 urat yang lepas, ada 2 urat yang terpotong. Apa 2 urat itu? Yang pertama hulkum, urat hulkum. Apa hulkum itu? Adalah jalan keluar masuknya nafas. Yang kedua mari, urat mari. Apa urat mari? Urat masuknya makanan dan minuman. Nah, kalau 2 urat ini terputus, maka binatang yang disembelih hukumnya menjadi binatang yang halal dimakan. Tapi kalau salah satunya tidak terputus, maka hukumnya menjadi bangkai. Cok jual ke pasar mengkaro situng sebege. Tinggal nyari bode lain lagi. Mengkaro situng sebege. Cok man eman pola berulama sing mulyaki. Terkadang banyak sidak nikah. Polan pegek situng bah nyari ulama sing mulyaki. Memang ada ulama yang memperbolehkan 1 urat itu putus, ada yang mengatakan sah. Namanya Imam Abu Sa'id Al-Ustukhri. Tapi kata para ulama, pendapat ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena mukhalifus sunnah, mukhalifun nas. Karena pendapat ini mukhalifun nas, bertentangan dengan nas yang sore. Jadi tidak bisa dipakai. Walaupun ada ulama yang mengatakan. Jadi kalau putus satu urat, maka di situ harus dibuang, jangan dijual di pasar dan semacamnya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Abu Ya Habib Hasan dan para habaib yang lain. Baik, kita lanjut sebentar, ini hampir selesai. Jadi dalam penyembelihan binatang itu, mohon maaf Abid. Dalam penyembelihan binatang itu pertama ya menyembelih harus Islam. Yang kedua ada 2 urat yang harus terputus. Kalau tidak terputus maka binatang yang disembelih itu dihukumi haram dan jangan dimakan. Juga yang harus diperhatikan dalam penyembelihan binatang itu, usahakan binatang yang disembelih harus hayatun mustaqirrah. Harus dia hidup yang hidupnya itu memang normal dia. Bergerak dengan sendirinya. Maka kalau disembelih ya binatang yang disembelih itu hukumnya nanti halal dimakan. Kalau binatang yang disembelih itu tidak hayatun mustaqirrah, bahasa pesantrennya hayatul madbuh. Dia itu tidak normal hidupnya, hidup bergerak sekarat. Seperti ada binatang, ada ayam ditebrak mobil seumpamanya. Nah, itu kan bergerak, tapi bergeraknya, hidupnya itu bukan hidup normal itu. Sudah sekarat. Kemudian segera disembelih. Eja apa sembelihku? Maka gisi betang gisi. Tak bisa dijual belikan. Atau ada binatang, terkadang ini juga sering terjadi. Ada binatang semuanya disembelih, normal hidupnya, disembelih. Kemudian ketika disembelih hanya 1 urat yang terputus. Nah, dilihat ternyata yang putus hanya 1 urat. Nah, kemudian disembelih kembali. Nah, pada waktu sembelihan pertama ayam itu bergeraknya tidak normal karena sudah sekarat. Yang putus hanya 1, kemudian dipotong kembali. Maka kalau jarak pemotongan pertama yang kedua ini agak lama, maka di situ dihukumi bangkai, tidak dihukumi binatang yang halal dimakan. Karena penyembelihan kedua itu binatang tadi tidak hayatun mustaqirrah, tidak normal. Juga orang murtad di sini tidak boleh mewariskan hartanya kepada ahli warisnya dan juga tidak boleh menerima warisan dari orang lain. Tidak bisa menerima warisan
Karena di antara penyebab warisan itu dapat mendapat warisan itu kan harus satu agama. Kalau beda agama ya tidak boleh. Dan juga orang murtad ini tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, dan bahkan tidak wajib dikuburkan. Jadi mau buang ke sungai tak apa-apa nih orang murtad. Cuman nanti kalau menyakiti orang lain terhadap baunya atau menyebabkan penyakit, maka itu wajib dikubur, bukan karena dia itu karena dia itu memang layak dihormati, tapi karena menjaga supaya tidak menyakiti orang lain. Terus adapun harta peninggalnya orang murtad ini disebut harta fai'. Harta fai' itu adalah harta yang diperoleh dari orang kafir bukan lewat jalan perang. Karena harta yang diperoleh dari orang kafir itu kan ada dua model. Ada yang disebut ghanimah, ada yang disebut fai'. Kalau ghanimah itu harta yang diperoleh dari orang kafir lewat jalan kekerasan, lewat perang. Lewat perang itu nanti harta-harta yang diperoleh disebut harta ghanimah, harta rampasan. Kalau harta fai' itu adalah harta yang diperoleh dari orang kafir bukan lewat peperangan, tapi lewat jalan selain peperangan. Seperti ini, seperti kasus orang murtad mati, ini kan orang kafir mati, maka hartanya ini kan tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi apa nanti hartanya ini? Termasuk harta fai'. Atau seperti juga pajak, itu termasuk pajak untuk keamanan orang-orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu kan kalau sudah ada akad dengan pemimpin negara supaya tidak diperangi oleh orang Islam, itu kan harus bayar pajak setiap tahun. Dan pajak yang dia keluarkan itu nanti disebut harta fai'. Harta fai' ini, harta peninggalannya orang murtad ini karena tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya, maka nanti ini jadi harta fai' dan mau dikemanakan ini? Nah, harta fai' ini kalau kita bahas di dalam beberapa kitab-kitab fikih ini dibagi terhadap 5 hal. Dibagi terhadap 5 hal. 4, nah, jadi dibagi menjadi 5. 4 ini dibagikan kepada para pejuang-pejuang jihad fisabilillah. 4-nya dikasihkan kepada tentara-tentara yang jihad fisabilillah. Yang 1 ini dibagi 5, yang 1 ini. Yang 1 dibagi 5. Pertama dikasihkan kepada maslahatul muslimin, dibagikan terhadap kemaslahatan orang Islam, seperti dibagikan terhadap qadhi atau hakim, dibagikan terhadap masjid, dibagikan terhadap perbaikan benteng jalan dan semacamnya, maslahatul muslimin. Yang kedua dibagikan terhadap dawil kurba, kerabat-kerabat Rasulullah, Banu Hashim dan Banu Muthalib. Terus yang ketiga dibagi kepada anak-anak yatim, yang keempat dibagi terhadap orang-orang miskin dan orang-orang fakir, yang kelima dibagikan kepada ibnu sabil atau musafir. Jadi pengalokasian harta fai' atau harta yang ditinggalkan oleh orang murtad itu dibagi seperti tadi. Nah, jadi 4 dari 5 itu dibagi kepada orang yang berjuang jihad fisabilillah, yang satunya nanti dibagi 5 seperti uraian tadi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Manabi atau ada hal-hal yang kurang pas atau nanti yang kurang sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum ditutup, mohon maaf Habib, nanti katanya dari pihak panitia ini ada tanya jawab katanya terhadap apa yang sudah dibahas tadi. Yang bisa menjawab nanti dikasih hadiah ini. Ada berapa hadiahnya? Ada 4 ini hadiahnya. Ada 4. Coba pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Tak kasih ini kerudung sama siwak sama minyak. Ini dari Habib ini minyaknya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang murtad ketika dia murtad? Coba di belakang, berdiri dan perkenalkan. Apa saja ketika ada orang murtad, ketika dia murtad apa yang harus dilakukan? Ada berapa hal dan sebutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Pekampuran Raya. Jawabannya ada 5 hal. Yang pertama, wajib segera kembali kepada agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, terus. Yang kedua, wajib melepas dari hal-hal yang bisa menyebabkan murtad. Ya. Yang ketiga, wajib menyesal atas sesuatu yang dilakukan. Dan yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas sesuatu yang menyebabkan murtad. Dan yang kelima, wajib mengqadha kewajiban-kewajiban selama dia murtad. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bi beda aing ya? Beda aing. Aing wala anu. Aing berkah dari Habib. Ereng bib, tuai bib. Pertanyaan kedua. Nika bini mangken, bini perempuan. Kodung ki sarang siwak sarang minyak. Kalau seorang perempuan mau mencari suami, apa yang menjadi kriteria sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul? Ada berapa hal dan sebutkan. Ayo. Badegi, tolong panitia anwaki bulan abdina tak ngulat ini kak. Yang pertama, baik. Beda apa kali? Perkenalkan dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah dari Sungai Baru. Oke. Yang pertama, baik akhlaknya, dan yang kedua, baik agamanya. Ya, betul. Tepuk tangan. Anu, aing. Ngereng dua Habib, Habib Salim. Lima pada milo berokan enggak rinto. Tinggal Zamziri tak usah tuh ini. Gimana anu? Nika kare dua engki nika umum nika coba saya bisa jawab untuk pertanyaan ketiga. Apa yang harus terputus di dalam syarat penyembelihan binatang? Nika, ya ada nika. Nika ya ada nika. Oleh sarung nika mungkin, sarung. Sarung As-Samsi nika. Ngereng perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudayfi, alamat Jalan Pangeran Antasari, Gang 10 Harapan. Oke. Syarat sahnya menyembelih hewan atau ayam dan yang lain. Yang pertama, urat yang wajib dilepas itu ada 2. Yang pertama, urat nafas, kemudian apa namanya? Namanya? Hulqum. Urat Nafas. Terus yang kedua, makanan, keluar masuknya makanan. Napa nih kayaknya mana? Orang apa nih? Monta oning yang paling ini lain. Situng. 2.
Telok kisah, mari kisah budi kisah. Selain. Tak oleh je pun gelak kali seloleh mak tamak je. Selain. Dua urat yang harus terputus dalam penyembelihan binatang. Bedegi. Bini. Ngireng. Berarti kodung mun bini dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Latifa dari Gang Suhada. Oke. Mari perkenalan. Jawabannya adalah dua urat nadi yang harus terputus. Terus nama uratnya apa saja? Nama uratnya. Lo tinggi. Saluran pernapasan. Terus bahasanya apa? Bahasa kitabnya yang harus terputus, bahasa fikihnya. Saluran pernapasan itu urat apa? Enggak tahu, lo oning. Ngiring selain manabi tak oning. Oh bini kisah ngereng bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Wiranda Taumai. Saya dari Pekapuran Raya. Dua urat tersebut adalah al-hulkum dan al-mari. Terus apa hulkum? Hulkum itu urat saluran pernafasan dan al-mari itu adalah urat keluar masuknya makanan. Ya benar. Terima kasih. Habib Mahdi. Nyon berokan Habib. Lastari kedun laki ki. Tu aki Bib mantar manggia judu Bib. Ini terakhir ki, mun terakhir nempu merarat nih. Sarong. Menikah orang Islam dengan orang musyrik itu tidak boleh sampai dia masuk terhadap agama Islam. Dulu di zaman Kanjeng Nabi pernah ada sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi ingin menikahi orang wanita musyrik, tapi oleh Nabi dilarang sampai turun ayat tadi, wala tangkihul musyrikati hatta yu'mina ila akhirih. Siapa nama sahabat tersebut? Siapa nama sahabat tersebut yang mau menikahi orang kafir dan oleh Nabi dilarang sampai turun ayat wala tangkihul musyrikati tadi? Ya, di belakang ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhli dari Pekapuran. Nama tersebut adalah Hudzaifah. Hudzaifah. Keliru. Salah. Yang lain. Mungkin ada yang bisa jawab. Siapa nama sahabat? Oh ya, di belakang. Yang menjadi sebab turunnya ayat larangan orang Islam menikah dengan orang kafir. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mudhaffar, alamat Pekauman. Oke. Nama sahabat tadi Fudail bin Abdurrahman. Keliru. Keliru. Salah. Ngereng selain menabi sekelaki tak ada si bisa jawab. Engki nyari pertanyaan lain.
Ayo coba bahasa era sahabat si menjadi latar belakang turunnya ayat wala tangkihul musyrikati. Sobung ki. Sobung, oh, berarti sobung nih nggak? Mungkin nempuh pertanyaan nih nggak? Coba sebutkan syarat-syarat untuk bisa masuk Islam, syarat-syarat masuk Islam ada berapa dan sebutkan syarat-syarat masuk Islam sehingga Islamnya dihukum sah dan sebutkan. Abak subunggi ya nih. Yuk beda-beda apa syarat masuk Islam dan sebutkan. Sobung gi, sobung, nyari gini sekembangan, tore. Napa seenyamai harta fai, seenyamai harta fai. Oh silain. Yang lain. Sobung, nih kak terakhir nih kak, mentada si ajawab, sarong nih kang kipecang tuan rumah bagi ke seren nih kak, bagi ke gula pada, bagi ke Habib pada, pecang tuan rumah nih. Pertanyaan terakhir, di dalam percakapan Nabi Musa dengan iblis pernah memberikan pesan, suruh berhati-hati ketika berada di dalam 3 kondisi. Apa saja kondisi itu? Karena dalam 3 kondisi ini banyak orang dijerumuskan oleh iblis pada waktu orang itu ada di dalam salah satu kondisi yang 3 ini. Ayo sebutkan kondisi apa saja. Lestari sampean. Punten, ngireng. Nih kak ya ada nih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi dari Gang 10 Harapan. Oke. Ada 3. Yang pertama dalam keadaan marah. Oke. Yang kedua dalam keadaan syahwat, dan yang ketiga dalam keadaan ekonomi. Ekonomi ketin apa? Ekonomi, krisis ekonomi. Oh, krisis ekonomi. Oke, bener nih kak. Selamat untuk menjawab atau saya jawab terakhir nih kak. Enggak Habib Rifki dan Brogan Bib. Mungkin sekak dintos sebisa beten kaula sampai aki manabi badada pun sekurang saya sekurang perjuga nyuun pangapora si raja-raja epon akhir matur dari abdina Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melarmanter apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan acara yang keempat yaitu penutup, yang mana akan ditutup dengan doa yang insyaallah akan dipanjatkan oleh Habuya Habib Hasan bin Faruq Al-Kab. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء
وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم تقبل. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara, bila ada kata atau hal yang kurang pantas, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.